bersama aku Fadiala Itza yang hari ini akan membahas mengenai eksistensi pertelevisian yang ada di Indonesia. Tapi seperti yang kalian lihat nih, aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama Kak Farah dan Kak Mary. Halo semuanya, Happy New Year! Oke, sebelum masuk ke topik nih, aku mau nanya dulu gimana keseharian kalian selama masa-masa pandemi. Dari aku, yang pastinya dari perkuliahan, berat banget buat mahasiswa di tahun ini karena adanya perubahan dan harus membiasakan perubahan tersebut, yaitu kuliah secara daring melalui Zoom. Terus menurut aku ya, tugas-tugas di semester ini Banyak lumayan banyak Lebih menumpuk. dari Berat banget. ya betul banget dari semester sebelumnya. Tapi yang aku salut banget sih perjuangan dosen ya, karena dosen itu sudah jadwalnya mengajar banyak dan mereka pun proses pengajarannya dituntut di depan layar. Itu sih. Bener banget, kalau dari aku sama aja ya, kayak Kak Farah, kuliah, terus ngerjain tugas kuliah. Kalau free ya me time gitu. Terus kalau bosen keluar rumah, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi juga. Oke, langsung aja nih ke topik. Kita ngebahas eksistensi pertelevisian yang ada di Indonesia. Kalian juga pasti tahu kan, sobat-sobat di rumah juga pasti tahu karena dunia pertelevisian udah mulai diambil alih oleh media digital yang semuanya serba online dan diakses internet. Dan menurut kalian nih, gimana tanggapannya tentang kasus tersebut? Mungkin dari Kak Mary dulu. Kalau dari aku sih udah kelihatan banget nih eksistensi pertelevisian di Indonesia semakin menurun. Dari segi penggunaan internet yang semakin membludak, terus pesatnya media perkembangan teknologi kan, itu sih yang membuat masyarakat lebih cenderung menggunakan aplikasi media sosial karena ya seperti yang kita tahu, penyebaran informasi lewat media sosial kan berlangsung dengan sangat cepat. Terus juga kemunculan platform tayangan ulang, live stream seperti YouTube misalnya. Nah itu sih yang membuat minat pertelevisian menjadi berkurang. Ya betul banget. Walaupun adanya platform zaman sekarang, tapi tidak akan atau tidak bakal membuat keberadaan pertelevisian itu hilang ataupun mati, karena masih banyak orang-orang di daerah atau desa-desa terpencil yang jauh dari kota yang belum banget terjangkau sama internet. Mereka pun sudah mereka sudah susah gitu, apalagi teknologi. Jadi orang-orang yang seperti itu masih berpegang kuat sama namanya televisi. Aku pernah baca berita baru-baru aja bahwa ada 12.548 daerah atau desa yang belum terjangkau internet. Itu ya terlihat banget sih, banyak banget daerah-daerah terpencil yang masih minim Susah banget ya. sama internetnya gitu. Iya sih, bener. Dan ngomong-ngomong YouTube nih tadi, kalian sadar nggak sih bahwa tayangan televisi pun banyak yang diupload ke YouTube buat ditonton online? Sadar banget, sobat rumah juga sadar banget bahwa banyak banget sekarang program televisi yang diupload ke YouTube. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya, kan ada beberapa orang yang sibuk atau kerja ataupun di luar yang pengen nonton acara televisi tapi nggak sempat gitu. Jadi menurut aku penayangan ulang pun juga memiliki positifnya buat orang-orang yang sibuk atau nggak sempat. Dan menurut aku YouTube kan bisa menghasilkan uang, kenapa enggak gitu, ya kan? Benar banget. Terus konten-konten di YouTube kan juga lebih beragam, jangkauannya juga lebih luas, dimana kita bisa nonton konten-konten orang luar juga. Tuh. Ya benar. Oke, lanjut nih. Sebagai anak muda kan nih? Anak muda dong. Iya dong. Emang kelihatan tua ya? Iya. Enggak dong. Oke, sebagai anak muda nih, gimana cara kalian dan mungkin sobat-sobat di rumah juga nih untuk menjaga eksistensi pertelevisian kita yang ada di Indonesia? Aku dulu ya. Yang pastinya kesadaran diri sobat-sobat yang ada di rumah dan studio juga, bahwa banyak ada acara-acara televisi yang bagus dan menarik buat ditonton,
nggak kayak di YouTube. Kalau di acara televisi kan itu lebih ada pedomannya Iya, ada dan aturannya. dan Kalau ada gitu. aturannya yang harus ditaati. Benar. Menurut aku kalau tayangan-tayangan di YouTube itu kebanyakannya itu agak vulgar gitu, bebas. bebas Iya. gitu ya. Dan menurut aku kalau kita nonton acara atau tayangan di YouTube itu kita harus lebih memilih gitu, Iya, yang mana yang lebih baik. Untuk dan anak-anak pun iya, juga kan, untuk harus anak-anak dijaga. pun terkadang nggak apa ya, tetap diupload Iya. gitu walaupun nggak ada apa sih Edukasi. edukasi iya edukasinya gitu kan, jadi kan berbahaya gitu buat anak-anak. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri untuk media massanya ya, jadi media massa sih harus lebih aware, harus lebih tahu gitu cara mengembalikan posisi mereka sebagai garda depan dalam penyiaran berita yang terpercaya. Karena menurut aku sendiri pemberitaan di media massa lebih dapat dipertanggungjawabkan ketimbang di media sosial gitu. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa kita bahas mengenai eksistensi pertelevisian. Yeay. Makasih kalian berdua dan temenin podcast hari ini. Terima kasih juga. Dan juga sobat-sobat di rumah nih, terima kasih banyak udah nonton podcast kami hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Happy New Year.